Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Semoga kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan yang Maha Kuasa selalu beserta dengan kita. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang memilih kompetensi dasar atau KD dan memilih materi pembelajaran. Bapak dan Ibu, mari kita mulai pembahasan tentang memilih kompetensi dasar atau KD dan materi pembelajaran ini. Pada kondisi normal, penggunaan waktu pembelajaran sesuai dengan kalender pendidikan. Berdasarkan kalender pendidikan, rata-rata jam pembelajaran atau minggu efektif satu semester antara 16 sampai dengan 18 minggu pertemuan. Jam pelajaran per minggunya sesuai dengan yang ada dalam struktur kurikulum. Pada kondisi belajar dari rumah pada masa pandemi COVID-19, jumlah minggu pertemuan per semester dan atau jumlah jam per minggu berkurang. Konsekuensinya, jumlah KD dan materi yang dapat disampaikan pada pembelajaran pun berkurang. Berkaitan dengan ini, menjadi sebuah tantangan bagi kita guru-guru untuk mampu memilih KD dan atau materi yang akan disampaikan dalam belajar dari rumah pada masa pandemi COVID-19 ini. Berkaitan dengan memilih kompetensi dasar dan atau materi pembelajaran, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 mengingatkan bahwa guru mesti memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. Guru dilarang memaksakan penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup. Selanjutnya, dalam menyiapkan materi pembelajaran pada pelaksanaan belajar dari rumah, materi dapat difokuskan pada yang pertama, literasi dan numerasi. Yang kedua, pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Ketiga, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dan gerakan masyarakat sehat atau GERMAS. Keempat, kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik. Kelima, spiritual keagamaan dan atau keenam, penguatan karakter dan budaya. Berkaitan dengan memilih kompetensi dasar dan atau materi pembelajaran, Mas Menteri Pak Nadiem Makarim menyampaikan 1 dari 7 tipsnya tentang mengajar dari rumah atau BDR bagi guru atau pengajar. Tips tersebut yaitu fokus kepada yang terpenting. Menurut Mas Menteri, pembelajaran di masa darurat tidak ada keharusan untuk mengejar ketuntasan kurikulum. Maka inilah saat yang tepat untuk bereksperimen dengan alokasi waktu. Daripada kejar tayang semua topik, mungkin ini kesempatan emas untuk menguatkan konsep fundamental. Menguatkan konsep fundamental yang mendasari kemampuan murid-murid untuk bisa sukses di mata pelajaran apapun. Contohnya seperti di literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Contohnya seperti di literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Berkaitan dengan pemilihan KD dan atau materi ini juga kita mungkin diingatkan dengan rambu-rambu pemilihan materi pembelajaran. Rambu-rambu tersebut yaitu yang pertama, urgensi. Bahwa materi yang kita pilih itu adalah materi yang penting atau wajib dikuasai peserta didik. Yang kedua, kontinuitas, bahwa materi tersebut adalah materi yang berkelanjutan. Yang ketiga, relevansi. Materi yang kita pilih adalah materi yang ada keterkaitan atau bermanfaat terhadap mata pelajaran lain. Yang keempat, keterpakaian, yaitu keterpakaian materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau materi tersebut bermakna untuk kehidupan sehari-hari. Berikut ini contoh yang dapat kita lakukan untuk memutuskan apakah sebuah kompetensi dasar
kita pilih atau tidak untuk pembelajaran pada masa darurat COVID-19 ini. Coba kita cermati contoh KD mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMA berikut. Kompetensi pengetahuannya 3.1, di situ berbunyi menafsirkan informasi dari suatu tabel dan atau grafik dengan membaca intensif. Kemudian kompetensi atau KD keterampilannya mengubah informasi dari bentuk tabel dan atau grafik ke dalam bentuk uraian secara lisan atau tertulis. Berdasarkan rambu-rambu yang disampaikan tadi, misalnya berdasarkan SE, kemudian tips dari Pak Menteri, kemudian dari rambu-rambu memilih materi pembelajaran, kita mungkin dapat menganalisis apakah KD menafsirkan informasi dan mengubah informasi dari bentuk tabel dan atau grafik ke dalam bentuk uraian secara lisan atau tertulis itu berisi tentang kompetensi literasi, numerasi atau pendidikan karakter. Dan ternyata kalau kita cermati, iya, bahwa KD ini berisi materi tentang kompetensi literasi dan numerasi. Yang kedua, apakah KD memiliki urgensi untuk diajarkan? Dan kalau kita cermati dan kita analisis, iya, karena penguasaan kompetensi KD tentang kemampuan mengubah informasi atau menafsirkan informasi dari tabel, grafik ke dalam bentuk uraian secara lisan atau tertulis, ini memang penting dikuasai oleh siswa, bahkan mungkin harus dikuasai oleh siswa karena ini sangat dibutuhkan. Yang ketiga, apakah KD memiliki kontinuitas dengan KD pada semester atau kelas sebelumnya dan atau sesudahnya? Dan ternyata Bapak dan Ibu, kalau kita analisis KD-KD Bahasa Indonesia ini dengan KD yang ada seterusnya, termasuk KD yang ada di kelas 11 dan 12, ternyata ini memiliki keberlanjutan dengan KD-KD seterusnya. Kemudian yang keempat, apakah KD ada keterkaitan atau bermanfaat atau apakah KD ada keterkaitan atau punya relevansi untuk mata pelajaran lain? Iya, ternyata Bapak dan Ibu, kemampuan membaca tabel dan atau grafik ini dibutuhkan pada mata pelajaran lain. Karena misalnya sajian dalam mata pelajaran ekonomi, kemudian mata pelajaran matematik atau mata pelajaran lainnya, ini banyak sajiannya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Kemudian yang kelima, apakah keterpakaian KD ini cukup tinggi dalam kehidupan sehari-hari, atau apakah KD ini memang bermakna? Ternyata Bapak dan Ibu, kalau kita analisis juga, ya ternyata dalam kehidupan sehari-hari ini banyak informasi disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Bila kita mencermati contoh analisis tadi, mungkin kita dapat menyimpulkan pasangan KD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 tadi, yaitu pengetahuannya berupa menafsirkan informasi suatu tabel dan atau grafik dengan membaca intensif, kemudian keterampilannya mengubah informasi dari bentuk tabel dan atau grafik ke dalam bentuk uraian secara lisan atau tertulis, maka kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa KD ini penting untuk dipilih dan diajarkan pada semester ini. KD ini penting untuk dipilih dan diajarkan pada semester ini. Bapak dan Ibu, bila KD pada mata pelajaran kita yang ada pada semester ini hanya ada sedikit, misalnya ada 2 atau 3 pasang KD, dan akan kita sampaikan semua dalam pembelajaran, atau kita memang ingin tetap menyampaikan semua KD dengan berbagai pertimbangan, dengan efisiensi pada materi yang akan dipilih, maka yang kita lakukan bukan menganalisis untuk memilih KD, namun menganalisis untuk memilih materi yang mana yang akan kita pilih dari setiap KD. Biasanya dalam kondisi normal, 3 pasang KD tersebut kita sampaikan dalam 18 minggu pertemuan dalam 1 semester dan 4 jam pelajaran per minggunya.
Karena pada belajar dari rumah pada masa pandemi COVID-19, jumlah minggu penebuan atau jumlah minggu efektif berkurang dan atau jumlah jam per minggunya berkurang, maka yang perlu kita lakukan adalah memilih materi yang akan disampaikan atau memilih materi esensial dalam setiap KD tersebut. Contoh misalnya kita akan memilih materi dari pasangan KD 3.8 dan 4.8 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Pasangan KD-nya, 3.8-nya, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Kemudian 4.8-nya mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilainya. Nah, apabila kita analisis pasangan KD tersebut, maka kita akan menemukan materi pembelajarannya. Yang pertama, materinya tentang nilai-nilai dalam cerita rakyat. Yang kedua, materinya tentang nilai-nilai dalam cerita pendek. Yang ketiga, kebahasaan dalam cerita rakyat. Yang keempat, kebahasaan dalam cerita pendek. Kemudian yang kelima, menulis cerpen dari cerita rakyat. Dengan pertimbangan seperti ketika memilih kompetensi dasar, yaitu apakah materi itu tentang kemampuan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter, kemudian urgensi materinya, kontinuitasnya, relevansi materinya, dan keterpakaian materinya, maka mungkin karena misalnya ini berkaitan dengan pendidikan karakter, penguatan pendidikan karakter, kemudian tadi melihat urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaiannya, mungkin materi yang dipilih yang pertama, nilai-nilai dalam cerita rakyat. Yang kedua, nilai-nilai dalam cerita pendek. Yang ketiga, menulis cerpen dari cerita rakyat. Jadi materi tentang kebahasaan dalam cerita rakyat dan materi kebahasaan dalam cerita pendek mungkin kita skip dulu, kita simpan dulu. Yang kalau waktu memungkinkan, nanti situasi memungkinkan, mungkin itu akan dibahas. Tapi pada kesempatan pembelajaran semester ini mungkin materi itu kita simpan terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, coba kita cermati KD-KD mata pelajaran kimia kelas 10 berikut. Ada 10 pasang KD di kelas 10 dan kemungkinan 5 pasang KD yang akan dipelajari di semester ini. Jumlah pertemuan dalam satu semester dan jumlah jam pelajaran per minggu berkurang. Karena 5 pasang KD di atas dirasa terlalu banyak. Bila seperti ini, maka Bapak dan Ibu mesti memilih pasangan KD mana yang akan dipakai dan pasangan KD mana yang akan disimpan atau di-skip terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, coba kita cermati KD-KD mata pelajaran sosiologi kelas 10 berikut. Ada 4 pasang KD di kelas 10. Kemungkinan besar 2 pasang KD yang akan diajarkan pada semester ini. Alternatifnya, semua atau 2 pasang KD akan dipelajari. Bila seperti ini, karena jumlah minggu pertemuan atau minggu efektif per semesternya berkurang, dan jam pelajaran per minggunya berkurang, maka yang perlu dilakukan adalah menganalisis dan memilih materi-materi mana yang ada pada setiap KD yang akan dipilih atau dipakai. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memicu inspirasi Bapak dan Ibu untuk lebih baik dan inspiratif dalam memilih kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Mohon maaf bila ada hilaf dan salah. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.